Ya. Itu kan versi mid aja. Belum versi apa namanya? Nggak bisa dikasih pun sulit-sulit nanti di situ. Kasih yang lain. Tapi nggak apa-apa lah ya. Dan, apa ya? Kan mau minta praktek, tapi kita harus punya berkas soal. Jadi ya kayak gitulah. SBK praktek ya. Padahal Pak itu ya praktek, ya kan? UAS ini praktek kan? Enggak ada, seharusnya mid ini praktek, nanti di UAS tuh tulis. Tapi ya gimana lah. Tapi kan semua udah praktek kan. Cuma tak kapan lah ngujinya lagi tuh. Waktunya cuma sekali seminggu. Pelajarannya bejibun bertumpuk ya kan. Ferdi, macam tak mandi kamu habis tengok dah. Baru nyabu. Betul lah. Al-kalamud doa. Apa artinya? Perkataan doa. Baik, kita buka ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dulu malu ngejar SMP gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak seminar itu. Anis. Apa sakit? Sakit apa ngantuk? Ngantuk? Sana ke kamar mandi. Enggak perlu disuruh lagi. Cuci muka. Cuci apa? Lubang hidung. Cepat, enggak mau Malim enggak mau ada di ruangan ini yang ngantuk-ngantuk, kecuali majelis ya. Kalau majelis kalian tidur gini enggak apa-apa. Ini belajar kok ngantuk. Sana. Saya itu rolling 90.000 kali. Asron juga aja nih. Apa? Asron. Kamu ngantuk-ngantuk Asron? Nah, sana. Beli minyak rambut Sogo, minyak jelantah, 5.000, solar, biar kilat rambutnya. Anak SMA, untung kalian terpisah sama akhwat. Kalau kalian ikhwan akhwat jadi satu, kayak mana kalian nengok ilfiller untungnya? Nak lanang, wis remaja, gak garang. Nah, gitu kan mantap, cepat kali. Udah komentar ya. Baik ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Loh, siapa gak ada? Tadi Ferdi, itu 2 orang. Siapa? Ferdi, Sama Marcel. Marcel sama Mami bisa sakit? Bisa bagaimana bisa? Bismillah, alhamdulillah, ala kulli ni'matillah. Allahu tabaraka wa ta'ala taubatan ibadih wa ya'fu an syai'a wa ya'lamu ma taf'alun. Apa artinya? Allah yang maha kuasa, yang maha raja, maha penerima taubat hambanya, dan maha pengampun. Kalau dosa kita ke Allah diampuni, kalau dosa kita kepada manusia diampuni enggak? Ayo, hari ini kita akan sharing-sharing secara lisan. Kemarin kita praktek full, tulisan udah. Nah, sekarang lisan. Mulai mau tanya dulu, seberapa pengetahuan anak SMA umur 15 ya? 15 tahun, 14, 15 tahun tentang hal-hal dasar di dalam agama. Termasuk itu. Kalau dosa kepada manusia diampuni Allah enggak? 12 orang. Ngeri bisa? Diampuni Allah enggak dosa kepada manusia? Diampuni selama manusia itu memaafkannya. Ya, selama dimaafkan sama manusianya. Jadi kalau nggak dimaafkan, sampai hari kiamat nggak dimaafkan, nggak diampuni, kecuali dia cari orangnya. Makanya kalian hafiz Quran, bolak-balik mulai sampaikan, tujuannya jangan jadi hafiz Quran, tapi jadi hamilul Quran. Apa bedanya? Hafiz penghafal, hamilul. Apa? Penjaga. Sebenarnya hafiz itu penjaga juga, tapi dia lebih ke penjaga hafalannya. Tapi kalau hamilun, dia penjaga seluruh dari kaidah itu. Apa yang dijaga? Mulut, pikiran, mata, badan, seluruh tubuh. Ya, jadi kalau ada orang hafiz Quran tapi dia menyandang predikat hamilul Quran, mustahil dia bisa hidup menyakiti orang lain. Karena apa? Dia takut hafalannya hilang. Maka dia jaga omongannya supaya nggak kasar sama kawan. Banyak nggak sekarang terjadi hafizul Quran bertengkar kepada sesama, ya kan? Apalagi menyakiti hati saudaranya. Mungkin hari ini kalian nggak tahu, tapi Mualim yang hari ini hidup real di media sosial tuh, di masyarakat, di organisasi, ya Allah,
5 juz, 10 juz, 30 juz. Senang kali rasanya ada orang yang kayak gitu. Tapi miris ketika nengok, lah malah bagusannya nggak hafal Quran sama sekali, tapi adabnya bagus. Itulah hadis yang pertama kita sampaikan, al adabu fawqal ilmi. Lebih tinggi dari adab, lebih tinggi dari ilmu, adab itu. Oke, masih intermezzo nih. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli sallim wa barik alaihi. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang jago bahasa Arab? Asron. Siapa lagi? Yang sering jadi imam salat? Maulana. Mana Maulana? Maulana? Bukan, Sigit ya? Sigit sering azan ya? Malah mau tanya, siapa jawab dulu. Amin Slim. Di kelas 10 nggak ada? Ini kelas 10 nggak ada? Siapa? Maulana sering ada. Oh Maulana, kamu bawa doa nggak imam salat? Bawa doa nggak imam salat? Doa berapa persen dari doa yang kamu artikan? Yang tahu artinya? Cuma Robbana atina. Apalah artinya? Boleh sampaikan dari sekarang ya. Ngomong, sholat, doa, apapun, pelajari artinya. Makanya bahasa Arab itu bahasa akhirat, ya kan? Kalau nggak tahu, itulah kejadiannya ada orang-orang sholat, bacanya dicantik-cantikan sampai mendayu-dayu. Tapi yang di belakang imamnya nggak kena zuknya. Karena yang di belakang tuh bukan hanya orang bocil. Bocil iya, tahu bocil. Bocil tuh yang apa ya? Senangnya imam suaranya bagus. Nah, gitu aja lah. Tapi kalau yang udah warok tuh nggak perlu lagi. Cuman orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuman kayak gitu aja. Bagi dia tuh udah masuk dalam hati. Karena imam-imam itu dituntut yang pertama, apa syarat menjadi imam? Faqih, ya kan? Faham tentang ilmu sholat, bacaannya bagus. Selebihnya baru dia muhson sudah menikah, ya kan? Apalagi bertempat di situ dan umurnya lebih dewasa. Tapi yang paling wajib dua itu, faqih dia ilmunya dan faham dia tajwid. Kalau yang mau bagus syaratnya itu imam yang mau dapat zuk. Nah itu dia. Banyak imam cantik tapi nggak berzuk kan, gitu, kayak sekedar cantik aja gitu, tapi nggak menambah keimanan seseorang makmum di belakang. Karena apa? Imamnya bacanya pun nggak tahu apa yang dibaca. Nah itu dia. Baca pakai artinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Diartikan di dalam hati. Kalau seluruh imam kayak gitu, makmumnya tenang, orang sholat khusyuk, di tingkah laku manusia di masyarakat pun pasti khusyuk. Kalau enggak, sholatnya enggak bener, enggak beres hidupnya. Apa kemarin? Kunci sholat bener, apanya harus bener? Wudu. Kalau wudunya enggak bener, kemarin Mualim dapat teguran dari kepala sekolah, itu anak kelas 10 sholatnya dibenerin. Ini mohon maaf, Mualim dari dulu ngajar ibadah, dari mulai anak TK, SD, SMP, SMA kan. Anak-anak kuliah itu pun ada yang belajar juga, anak-anak majelis. Sampai bapak-bapak pun juga. Jadi nggak ada yang bisa ngerubah. Mau ulama, mau nabi pun, misalnya nabi masih hidup hari ini, nabi pun nggak bisa ngerubah sholat itu, kecuali manusia itu yang ngerubah sholatnya sendiri. Karena itu urusan dia sama Allah. Urusan Mualim ngajari kalian cuman urusan syariat. Nah kayak gini, berdirinya harus gini, rukuknya harus sempurna, bacaannya harus benar, kayak gini. Selebihnya kan tinggal kalian. Mualim sholat sendiri, kalian sholat sendiri. Mana mau dengerin? Cok dengerin. Ini salah kok nih. Salah kan nggak mungkin gitu. Itu urusan kalian sama Allah. Kayak mana kalian mau sholat tuh mikirin apa? Mana tahu mualim? Ya kan? Nah, jadi kenapa kemarin dipoto? Itulah mengetes dari situ. Mana bisa orang dapat zuk sholat? Ya, kalau bacaannya aja beslema, kalau gerakannya aja nggak benar, kayak mana mau dapat zuk sholat? Zuk itu tingkatan paling tinggi. Kayak mana dia bisa langsung interaksi sama Tuhannya? Itu siapa di belakang tuh? Devon, hari ini kalian nggak puasa kan? Ya kan? Nggak puasa kan? Nah, jangan alasan lagi ngantuk-ngantuk. Smackdown nanti sana, cuci mukanya. Ya Davin, Abin, sana. Tidur kamu tadi di belakang. Gini. Jangan gini, jangan. Ya. Yang paling mudah dalam hal sholat,
yang paling termudah. Apanya? Enggak lah, itu susah. Yang paling termudah? Enggak. Ada lagi yang paling termudah. Ada orang pendosa nih, saya mau tobat, udah bisa sholat, udah. Iya. Iya, takbir itu bagian dari apa? Gerakan. Ya kan? Boleh nggak sholat gerak aja, nggak usah baca apa-apa? Boleh. Untuk siapa? Yang baru tobat. Jangan kita bilang kamu nggak boleh sholat. Sholat tuh harus hafal semuanya, harus pakai zoom. Nggak jadi masuk Islam nih. Ajari aja dulu wudunya, talkinkan. Nawaitul wudu'a, masih bisa lemak nggak apa-apa. Dah sholat, ikutin aja gerakan imam. Pahalanya diterima nggak sama Allah? Terima. Tapi kalau kita diterima, karena beda kelas. Kelas dia sampai situ itu udah nilai 100. Kelas kita sampai situ belum dapat nilai apa-apa ya kan? Nggak betul. Jadi beda kelas. Setiap hari kita harus naik kelas. Semalam sholat kita berserak, hari ini berserak. Mualim punya teman tetangga lah, beliau ustadz, kemana-mana ceramah, menjelaskan tentang hukum fikih. Anaknya udah SMA, bentar lagi tamat, sholat masih gini. Gitu. Gak dapet zuk. Mualim dulu inget kelas berapa dapat zuk sholatnya? Nikmat sholat itu. Nah, dapat nikmat sholat itu kelas SMA lah, SMA kelas 1. Karena kelas 3 mulai masih gini sholat itu, ya Allah, kalau aku dapat kereta nanti aku sholat betul-betul. Asik kayak gitu. Tapi kok di SMA kemarin inget mualim itu betul-betul kita dapat zuk sholat karena ada pelatihan kader. Kayak mana cara sholat khusyuk? Baca ayatnya, baca bahasa Arabnya, sekalian dimaknai artinya. Dari situ mualim amalkan sampai sekarang. Sekarang bukan kayak gitu lagi. Begitu takbir, Allahu Akbar, belum baca apa-apa, dah meleleh. Kenapa bisa kayak gitu? Karena sebelum sholat dia udah menghadap dulu, ngelapor sama Tuhannya. Makanya dibaca Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sebelum azan kan. Tapi kan banyak yang nggak baca kan, karena bid'ah, nggak ada dalam sunnah Nabi. Ya memang nggak ada. Itu kan gini, peribadatan tata cara sebelum olahraga. Ngapain? Pemanasan kan? Nah itu pemanasannya. Bagaimana dia mau langsung terkoneksi kepada Allah kalau dia nggak pakai pemanasan dulu? Tiba-tiba Allahu Akbar, di dalam pikirannya masih ada ayam goreng, PR belum siap, utang banyak, ya kan? Berantem sama kok nggak bisa, nggak mungkin. Maka pakai dia pemanasan dulu. Itu dia. Paham ya? Bagi kalian mungkin ini hal yang tinggi gitu kan, nggak tercapai, susah kali mencernanya gitu kan, bahasa mualim tinggi kali. Tapi sesekali memang mualim selalu sampaikan, misalnya 3 bulan sekali, 2 bulan sekali. Supaya apa? Nanti ketika kita udah nggak berjumpa lagi, kalian udah tamat kuliah 5 tahun 10 tahun ke depan, baru kalian berpikir, iya ya, dulu nih pernah nih dibilang sama guruku. Karena mualim hari itu hari ini kayak gitu. Dulu mudofun ilai mana tahu, idofa ya kan bang, naat manfut mana tahu. Belajar aja, telan aja. Sekarang baru tahu loh, kenapa lah kata ini disandingkan dengan kata ini, kenapa lah baris ini harus ada sesudah huruf ini. Gitu deh. Semuanya punya arti. Kenapa alhamdu bukan alhamda? Gitu dia. Oke? Nah lanjut lagi. Masih intermezzo, masih pembukaan mukadimah. Kemarin ada mualim suruh hafal kafiat kan? Ada kan? Nah, tinggal setoran tuh ya. Nanti mualim ngoreksi, mualim bagikan. Hah? Nggak mau tahu mualim. Udah sama kalian kertas kok, mau di atas, mau di dalam kamar, yang penting udah dibagikan. Nanti tinggal setoran. Nggak usah hari ini. Hari ini kita mau sharing aja dulu. Mualim mau memperbaiki toharoh kalian sama sholat, dari mulai wudhu sampai sholat. Karena bakalan sangat mudah kalau orang udah memperjuangkan sholat di dalam hidupnya. Jadi mustahil nih di masyarakat tuh. Tengok nanti ada di masyarakat. Ada nggak di dekat kalian orang-orang yang hobinya wirid? Wirid, kumpul, silaturahim, buat kegiatan organisasi, ada nggak? Mulai ada. Kalau untuk urusan wirid, nomor 1 dia menyatukan silaturahim masyarakat. Betul nggak? Betul. Tapi itu nomor 2 dalam tingkatan Islam. Hablum minallah yang pertama, yang kedua hablum minan nas. Urusan dia dulu diperbaiki sama Tuhannya, baru urusan sama manusia. Banyak hari ini orang-orang berantakan urusan sama manusia gara-gara dia nggak sadar urusan sama Allah dia berserak. Subuhnya telat,
sholatnya nggak betul, wudhunya berselema, ya kan? Doanya ngarang-ngarang bebas, nggak tahu dia apa yang didoakan, cuma ngikut-ngikut amin 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 doang. Jadi, bersyukur udah, sholawat udah, nah kita masuk pembahasan. Hari ini masuk pembahasan tentang bersuci, wudhu, sholat. Ya, itu aja yang udah kita pelajari kan. Sholat jenazah kan udah bab lain, kafir bab lain. Ya, ada rangkaian lain semua. Gak ada? Kok nggak tahu? Hah, dari awal kan, dari awal nih, rangkaian dari awal. Mulai mau tanya satu. Sholat kalau merapatkan kaki, yang tumit jumpa tumit, mata kaki jumpa mata kaki, itu apa hukumnya? Wajib. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamam shalah. Rapatkan shaf dan luruskan. Itu apa hukumnya? Sunnah. Dilakukan berpahala, ditinggalkan enggak apa-apa. Tapi pakai kaidah yang sesuai anak santri. Dilakukan berpahala, ditinggalkan rugi. Karena apa? Kalau sholat ini kaki rapat, bahu rapat, ya, nampak dia rasa kenyamanan. Tapi kalau kalian jarangkan, itu rasanya kayak kalian itu sholat sendiri. Makanya kadang-kadang sering melamun, tiba-tiba nanti rokaat lupa, bacaan pun jadi Bismillahirrahmanirrahim. Coba rapatkan betul-betul, biar kerasa zuk dalam sholat itu. Ya, takbiratul ikhram, jangan ada yang boleh kayak gitu. Kalau mau kayak gini nggak apa-apa, terserah. Boleh misalnya diajari guru kayak gitu, nggak apa-apa. Tapi maksud molen itu betulan, diniatkan Allah, jangan apa. Molen tanya, seandainya Allah itu berwujud asli dan bisa kita lihat, berani kalian sholat kayak gitu di depan itu, di depan sang pencipta? Nggak berani kan? Berarti ini semua masalah apa? Iman. Kita nggak yakin Allah tuh lihat kita, maka sholat kita selema. Paham ya sampai sini? Ini siapa namanya? Ya. Kamu. Arif. Hanif. Sana, cuci muka. Nah, itu aja. Kenapa coba? Kayak gini nih di pesantren itu bukan 3 bulan sekali. Asron pernah kayak gini kajian setiap subuh, ba'da subuh kayak gini. Ya kan? Bahas kitab. Ba'da asar bahas kitab, ba'da isya bahas kitab. Nanti ada pertemuan umum, kiai pondoknya yang memimpin, ya kan, hari Ahad 2 jam 3 jam live streaming dari semua boleh nengok. Itu biasa majelis-majelis itu. Makanya mereka haus akan ilmu. Orang yang belajar semakin tahu dia ilmu itu, semakin merasa dia tidak tahu apa-apa. Iya ya. Itu dia. Tapi kalau nggak pernah, misalnya gini, kalian nggak pernah latihan silat, tiba-tiba latihan silat, jamin malamnya gini nggak bisa tidur, badan kaku semua. Kenapa? Terkejut. Nah, sama kayak gini. Karena jarang dibuat kayak gini. Mutola'ah, murojaah, taklim. Yang biasa kita kan model metode mengajar, ya kan. Kalau nggak demonstrasi, model apa? Nah, ini ceramah. Jarang ceramah. Kalau guru SD sering ceramah. Kalau mualim nggak pernah lagi. SMP SMA banyak praktek demonstrasi. Kalau ceramah kayak gini, sekali ceramah tuh ada 1-2 orang yang terlayang, nggak pernah dia mendengarkan, belajar mendengarkan. Satu saat nanti kalian akan tahu bahwasanya dari mendengarkan dan membaca itulah banyak kosakata yang masuk dalam pikiran kita untuk diterapkan dalam kehidupan. Dah, siap nih. Masalah sholat ya. Terus berdiri kaki sebenarnya gini atau gini? Nah, lurus. Kalau gini, ini nggak bakal bisa jumpa mata kaki dengan mata kaki. Lurus. Gitu agak boleh karena ada kakinya yang juber gini kan, biar mata kakinya jumpa agak gini. Tapi jangan terlalu gini. Terus ini ada masalah lagi. Mualim nggak mau sebutkan organisasinya, tapi ada beberapa organisasi atau aliran yang dia begitu sholat Allahu Akbar, yang diurusi kakinya aja. Al-Zaitun. Kalau mereka bilang, tapi Mualim bilang aja lah,
Kalau mereka bilang mereka itu mengatasnamakan mereka itu orang-orang salafi. Jadi mualim sebagai orang yang menganut salafiyah tulen. Salafiyah tulen itu gimana? Orang-orang yang mengikut orang zaman terdahulu. Jadi semua umat muslim ini salafiyah sebenarnya. Tapi ada yang tulen, ada yang karbet. Yang tulen itu mempelajari semua sumber hukum Islam, bukan hanya Quran dan hadis. Tapi Quran, hadis, sunnah kan masuk itu kan? Ijma ulama, fatwa ya, ijma atau fatwa ya kan? Qiyas ya kan? Satu lagi apa Bang? Ijma qiyas. Oh ya, ijma qiyas ya. Disitulah nanti ada munculnya uruf, kebiasaan yang dilakukan oleh pelanjut Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian para khalifah sampai imam-imam sampai sekarang. Nah, orang-orang yang ngaku salaf yang mulai bilang tadi nggak mempercayai itu, bahkan mohon maaf, naudzubillah, mereka tidak mempercayai mazhab. Ini nggak pakai mazhab. Islam ini mudah, ngapain pakai mazhab? Belajar langsung dari Quran, dari hadis. Pro player ya kan. Sementara nggak usah kita bongkar di seluruh dunia. Bongkar aja perpustakaan yang ada di Kecamatan Tanjung Murawa tentang kitab yang sudah disarahkan sama ulama berbentuk Arab gundul, berapa ratus ribu tuh. Kayak mana yang ada di kabupaten, kayak mana yang ada di provinsi, kayak mana yang ada di perpustakaan nasional dunia, perpustakaan dunia. Itu jutaan kitab ya, kita baca satu kitab aja satu malam nggak selesai kan. Itu ada jutaan kitab yang disarahkan sama ulama-ulama. Terus mereka bilang datang-datang gujuk-gujuk, misalnya abang ya kan baru belajar, oh iya boleh, nggak perlu kita belajar yang lain, Quran sama hadis sudah selesai. Wah pro mengimbangi Imam Syafi'i yang kalau jalan matanya ditutup, telinga ditutup biar nggak hafal semua yang didengar ya kan. Kalau baca buku sebelah ditutup biar dua-dua nggak hafal. Itulah kesombongan seringkali mendangkalkan cara berpikir dia, merasa lebih tinggi, lebih mulia. Kalau kita sering belajar, kita tuh merasa kita tuh bodoh, nggak tahu apa-apa. Tadi ya, masalah tadi. Walaupun tidak menyalahkan yang salafinya, tapi oknumnya. Salafinya bagus. Cuman yang ngaku-ngakunya ini, gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Nengok kemari. Sebenarnya yang mana yang betul? Sebelum takbiratul ihram kita luruskan baru takbir, atau setelah takbiratul ihram baru kita luruskan? Yang mana yang betul? Sebelum kan? Bahkan ini kita ada kesalahan juga. Imam dulu maju baru qomat, atau qomat dulu baru imam maju? Qomat dulu baru imam maju. Itu yang salah. Yang betul itu imam dulu maju baru qomat. Karena qomat apa artinya? Iqamah, tanda akan dimulainya sholat. Kejadian yang sering terjadi, begitu dikomatin sudur-suduran jadi imam. Kalau nyari lagi dia peci, betuli ambal ya kan? Busentang renang. Coba cek lain itu musola di atas tuh. Itu adalah tempat komandannya untuk melaksanakan pertemuan kepada Allah. Malah di depannya banyak kertas. Malah di depannya banyak ambal-ambal berserak. Kayak mana gitu. Malaikat datang aja mau nyatet doanya, kotor kali gitu. Mohon maaf ya, hantu, jin-jin aja, Mualim pernah nangani orang kesurupan anak murid Mualim. Itu masuk dia gara-gara apa? Kelasnya kotor. Mohon maaf, jin aja yang manusia dihinakan, manusia dilaknat sama Allah, nggak suka yang kotor, apalagi malaikat, makhluk yang suci. Macam mana dia mau menerima ininya? Mau datang untuk ngangkat doa-doa dari imam, mau ke situ pun males dia. Ya kan? Jadi perbaiki semuanya, ditatan. Sholat kunci. Boleh, tapi ada orang sholat tapi akhlaknya tetap buruk. Ini dia. Khusyuk itu terbagi dua. Khusyuk di dalam sholat, khusyuk di luar sholat. Khusyuk dalam sholat itu tadi, gerakannya bagus, bacaannya bagus, dia dapat ininya. Tapi kan urusan dia dengan Allah itu doang. Ya kan? Hablum minannasnya kayak mana? Tengok di masyarakat. Sering gak dia menyakiti saudaranya dengan mulutnya? Sering gak dia berbuat di luar atau berbeda dengan ucapannya? Misalnya dia ceramah nggak boleh gini, tapi dia main cewek, berjudi, atau dia menzolimi. Banyak kayak gitu, banyak yang terjadi. Kalau ini baru nggak boleh sebutkan karena ini nafsi diri masing pribadi. Kita pun sering kayak gitu, pernah kan? Kadang-kadang kita sholat bagus, tapi kadang kita masih mau niat mencuri, niat berbohong, ya kan? Niat nokok dan lain-lain sebagainya.
Dah, yang sering terjadi di kita anak muda. Yang jadi imam. Nah, ini jadi imam nih. Pastikanlah yang jadi imam itu betul-betul dia membawakan sholat menghadap Allah. Jangan hanya membawakan sholat berdasarkan sahnya rukun sholat. Maka tunjuk yang jadi imam. Itu nanti memulai koreksi itu. Yang sering jadi imam kan Bang siapa ya? Bang Dimpu, Bang Jepri ya kan? Jepri jarang. Tapi pas mualim dia, berarti pas Senin dia ya. Siapa lagi ya? Nanti kita koreksi. Ini pembelajaran untuk semuanya kelas 10, 11, 12. Kalian menjadi imam itu bukan anggar-anggaran. Itu bagaikan sopir angkot yang lagi bawa penumpang. Kalau belusuk satu angkot. Jadi nanti kalian tiba masanya udah usia tamat kuliah, males jadi imam kok. Sekarang iya rebut-rebutan jadi imam biar nampak soleh, biar nampak keren. Apalagi pakai suaranya bagus, biar nampak apalah tebar-tebar pesona. Gak apa-apa, wajar. Tapi bukan itu lagi nanti tujuannya. Dari sekarang dilatih. Imam itu kayak mana bisa mengkoneksikan dia dengan Allah. Hari ini kalian umurnya masih 15 kan? Mualim udah 26. Mualim hari ini ngerasakan di mana semua di dunia ini satu pun nggak ada yang betul. Pekerjaan apapun itu nggak ada yang betul. Dari mulai pekerjaan yang paling tinggi ke pemerintahan, presiden, MPR, DPR, gubernur sampai bawah. Dari mulai apa namanya itu pekerjaan umat, ketenaga kerjaan, BPJS ya kan, BUMN, apalagi semuanya lah. Nah, pendidikan apa namanya? Sekolah, ya kan, les, bimbel, tipu-tipu saja. Nih, cuan. Everything is cuan. Ada yang betul, beberapa mungkin dari 100 orang 10 lah yang betul. Tapi bayangin di muka bumi ini 7 miliar orang. Berarti kalau 10%-nya berapa tuh? 7 miliar, 10%-nya 700 juta. 7 miliar berapa nolnya? 9. 100%, 10%-nya berapa? 100, 10% berapa? Kalau 100, 10%-nya berapa? 100, 10%-nya berapa? 100. Hah? 10. 10, ya kan? 1000, 10%-nya? 100. 100. Jadi kalau 7 miliar, 10%-nya? 7? 7 juta. Ya kan? 7 juta orang yang akan menyelamatkan muka bumi ini dari yang kayak gitu. Semuanya dulu ya, pendidikan itu penyelamat dari segala macam apa namanya? Profesi yang ada. Tapi hari ini mohon maaf, pendidikan pun diisi oleh orang-orang yang tidak berpendidikan. Adab. Ini siapa namanya? Hazin. Siapa? Farhat, sana kamu Farhat. Suci. Ada level orang tuh dengarkan kajian gini, duduk tanpa berpindah. Bahkan sahabat tuh pernah sampai burung merpati ya nelor di atas kepalanya. Karena apa? Saking diamnya, burung merpati itu nggak tahu kalau itu tugu, diam. Saking tekunnya menekuni. Ah ini beda-beda tipis lah. Diam tapi matanya tertidur. Karena nggak terbiasa, sering dengarkan kajian. Biar terbuka hati, biar banyak wawasan. Kadang-kadang kita gitu loh, mempelajari ilmu fisika, Indonesia, matematika, segala macam ilmu dunia. Tapi yang fundamental, ilmu-ilmu dasar ini kan, nggak kita pahami, nggak kita cekakkan, tek gitu. Ya, udah mabuk. Oyong. Ini satu les ini kita habiskan tentang ini aja. Perkara toharoh dan sholat, wudhu. Paling nggak mau lagi lah lihat kalian wudhu itu dibesarkan airnya, nggak usah lah. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang kasyayatin wakana syaitan ya. Baru syaitan itu. Kalau hidup nih pakai dalil kelar semuanya. Mulai ngomong kayak gitu mana dalilnya? Nih. Ngomongnya nih, jadi nggak berdasarkan nafsu, nggak punya kepentingan, nggak ada. Ngajar cuman menyampaikan kayak gini. Walana tawadu. Wala.
Wudhu yang betul, sholat yang betul. Mandi wajib. Saya mandi wajib di alamat. Enggak. Lah mana-mana bilangnya. Kalau Jumat, sholat Jumat mandi wajib atau mandi sunnah, Run? Mandi sunnah, cuman mandinya kayak mandi wajib, gitu. Boleh nggak kita tidak berhadas besar, tapi kita niat mandi wajib? Boleh nggak? Boleh. Tapi diterima nggak? Wallahu a'lam. Karena syarat mandi wajib, yang menyebabkan mandi wajib harus ada junub, harus dia dalam keadaan junub. Apakah itu berhalangan hadas besar dan sebagainya. Tapi kalau ada orang sholat Jumat niatnya mandi wajib, nawaitul ghusla fil hadas, mandi, sah nggak? Allahu a'lam ya. Kalau mualim mengambil hujahnya begini, tidak ada yang melarang, satu, ya kan? Yang kedua, tidak berdosa, ya kan? Yang ketiga, tidak memberatkan, sama kayak mandi biasa kan? Yang keempat, dapat sunnahnya. Ya udah, niatkan dalam hati mandi sunnah, niatkan untuk mandi wajib. Mana tahu itu kan pas malam Jumat, ya kan? Anak-anak muda, ya kan? Tergoda main handphone. Kalau di pondok mungkin ya tergoda dengan apa-apa segala macam. Udah tahu tah ada uzur mimpi basah apa segala macam yang kamu nggak sadar, keluar apa semalam, ladzi wadi madi. Ada yang harus mandi wajib, ada yang harus dibersihkan, ada yang harus ganti pakaian, ya kan? Itu harus tahu. Melihat perempuan lawan jenis, sir, ada mak cantik kali, keluar. Itu apa namanya? Apa, Serun? Yo, dari pertama, mani, mohon maaf, sperma, mani. Yang pertama kan? Kenapa? Apa penyebabnya? Hadas besar, ya kan? Junub kan? Hadas besar kan? Apa itu? Berhubungan suami istri, mimpi basah, perempuannya haid, nifas dan sebagainya, mati, meninggal dunia. Apa cara penanganannya? Mandi wajib. Pakaian yang terkena ganti nggak? Ganti apa enggak? Ganti apa enggak? Nggak najis. Ya, biar pakai adab tetap diganti. Mohon maaf nanti kalau udah menikah, spray ya kan yang terkena cairan itu nggak diganti nggak apa-apa. Tapi masa iya mau kita main apa tidur dengan yang bekas gitu ya kan? Ganti. Bersihkan suci. Apa dalil untuk suci? Innallah hayuhibbul mutatahhirin. Kalau Jamil itu tak cantik ya kan? Hafal dalil-dalil kecil itu yang menjadikan hidup kita. Oh nanti nggak boleh kayak gini. Oh nggak boleh kayak gini. Itu siapa? Ferdi Sambo sana kamu. Apa? Cuci muka. Kalau kalian pernah mendengarkan ini, ya kan? Atau nggak tahu tentang ini, nanya biar gak ngantuk. Atau respon, oh ya mualim. Ya itu tanda bahwasannya dia paham. Oh ya mualim. Nah, kalau nggak paham, tanya. Jangan diam-diam aja yang ngantuk. Orang tuh 3 memang. Satu yang paham, respon dia. Oh ya mualim. Nah, yang kedua dia nggak paham, nanya dia. Yang ketiga, itu tadi bingung dia antara paham sama belum paham, diam aja. Itu pembelajar tuh aktif, jadi yang aktif. Cairan yang kedua apa namanya? Madhi. Madhi itu apa penyebabnya? Perut. Inilah ujian-ujian semester nanti. Keluarnya cairan sebelum. Mau tanya dulu, mohon maaf. Masturbasi tahu? Masturbasi itu kan perbuatan mengeluarkan sperma, baik laki-laki maupun perempuan, tapi tidak berhubungan suami istri kan? Ya kan? Pakai alat, pakai benda segala macam. Ya kan? Ini ilmu loh, daripada kalian nanti tahunya sendiri tak kemana-mana, bagus mulai ngasih tahu. Itu apa namanya? Madhi atau mani? Mani tetap kan? Itu apa penyebabnya? Apa solusinya? Cara mensucikannya? Tetap mandi wajib. Nah ini madhi. Madhi itu kayak mana? Ayo. Laki-laki nggak mungkin kalian nggak pernah keluar madhi. Pernah nggak keluar cairan
tapi yang bukan sperma. Nah, jadi dia keluarnya macam boleh. Madi keluarnya berbentuk apa? Bening. Mohon maaf ya, seperti lendir ya. Kadang dia cuma sedikit. Karena apa penyebabnya? Apa? Ya. Contohnya yang kayak Maulin bilang tadi kan? Nengok perempuan ada syahwat. Nengok TV ada syahwat. Nengok sesuatu ada syahwat. Keluar madi. Mau mensucikannya harus kayak mana? Hah? Perlu nggak mandi wajib? Perlu nggak mandi wajib? Yang kena itu najis apa enggak? Najis apa enggak? Itu dia perbedaannya. Mani tidak najis tapi wajib untuk mandi wajib. Mandi najis tapi nggak perlu mandi wajib. Diistinjakan saja. Istinjakan, banyak-banyak istighfar, ganti pakaiannya. Boleh nggak pakaiannya tidak diganti tapi dibasuh? Sampai hilang tiga penyebab untuk dikatakan dia itu bernajis. Apa? Pertama, wujudnya nggak ada. Yang kedua, warnanya sudah tidak ada. Yang ketiga, baunya sudah tidak ada. Dah aman. Yang terakhir apa? Wadi. Wadi. Apa tuh? Zen. Asal Ruparon. Hah? Apalah itu keluar bersama dengan kucing? Iya kayak mana dia? Pernah kalian rupanya? Enggak pernah. Cara mencucikannya apa itu rupanya? Hah? Najis enggak? Sama enggak dia dengan ini? Sama wadi? Sama madi? Wadi dengan madi sama enggak? Apa penyebab wadi? Wadi. Penyebab wadi terjadi apa? Apa ini? Ron. Ya Allah, jadi kalian selama ini kemana? Dulu. Oh iya, pernah Molim juga kayak gitu, lompat ya kan? Karena Molim nggak datang. Wadi tidak pakai nafsu, nggak ada nafsu, cuma cairan saja yang keluar dari kemaluan. Biasanya iya bersama dengan kencing. Kalau perempuan itu kayak keputihan gitu ya. Kalau laki-laki jarang sebenarnya, kecuali dia ada sakit ya, biasanya sakit. Tetap dia najis dan cara membersihkannya harus wudhu. Dah selesai. Itu yang 3 hal gitu. Pakaiannya wajib lah dibasuh. Kalau enggak ya diganti. Tetap mani yang tidak najis, yang semuanya najis. Wadi sama kayak madi, tapi penyebabnya saja yang berbeda ya. Kalau yang pokoknya kalau berhubungan dengan syahwat tapi enggak berhubungan suami istri, enggak ada masturbasi, itu namanya madi. Mualim pernah punya anak murid dulu waktu di SMP. Dia curhat sama Mualim kayak gitu. Kan kami gabung kan sanawiyah SMP ikhwan akhwat. Jadi pramuka gabung, paskibra gabung, apa segala gabung. Dia cerita si kawan ini mungkin pubertas. Dia ngadu, Mualim Abi dulu kan. Saya kayak mana? Setiap hari hampir mengeluarkan sperma, setiap hari. Laki-laki. Waktu dia kelas 3 dia ceritanya, udah mau tamat. Setiap hari hampir mengeluarkan sperma. Gara-gara apa? Itu tadi udah mulai tumbuh cinta kepada sesama. Ya kan? Nengok aja dia, merasanya kayak wah. Enggak tahu lah mulai. Pokoknya dia cerita tuh kayak gitu. Dan ternyata memang wajar dulu zaman-zaman kalian SMP kan. Molim dulu SMP. Iya, kalau Molim pubertas SMP, kenal-kenal cewek ya kan. Tapi mungkin nggak sampai segitunya kok. Sekarang nih tak kena faktor makanan dan kehidupan ya kan. Media sosial yang begitu mudah diakses, kan mereka boleh megang handphone. Jadi nggak tahu lah di rumah tuh kayak mana kan. Nengok perempuan tuh otaknya mungkin udah ngeres apa kayak mana gitu. Keluar. Tapi dia bagus, pembelajaran fikihnya bagus.
Pintar, cuma dia kewalahan di situ, bingung dia. Kayak mana belum kami mandi wajib tiap hari. Takut dia spermanya habis gara-gara setiap hari keluar itu. Satu aja obatnya, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak baca Quran biar menurunkan nafsu. Makanya kalian suruh Senin Kamis puasa supaya nggak jadi singa. Kenapa jadi singa? Dikurung di pesantren, keluar jumpa cewek, begini matanya. Disuruh puasa biar melembutkan nafsunya. Ya kan? Orang Arab tuh kan nafsunya luar biasa. Yang dimakan unta, kari kambing, apa nggak nafsunya luar biasa. Makanya pakai cadar supaya nggak tertengok-tengok sama orang itu. Udah gitu kenapa pakai cadar nikob? Ya selain menghindari nafsunya para pria, di sana itu kan ya cuaca dan segala macam. Jangankan perempuan, laki-laki pun sahabat-sahabat Nabi perang pakai ini ya kan, pakai tutupan ini, gini lengkap semua. Biar nggak kena abu, nggak kena panas. Nabi itu rambutnya panjang kan biar nggak kena ubun-ubunnya langsung gitu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dah, itu tentang ini. Siapa Ferdi? Belum jadi kamu kamar mandi Ferdi? Ferdi, bangun di Devon. Sana kamar mandi. Nggak ada anak kamar mandi. Cuci muka dulu. Paling kamu baca. Coba ceritakan dulu sebaik. Kiai Haji Abdurrahman. Banyak ini mau kasih tahu pembelajaran lagi. Banyak orang-orang yang hari ini gagal. Kenapa? Dikasih amanah sama dia, sama yang tidak sesuai kemampuannya. Contoh, karena dia punya duit, nyalek dia, ya kan? Tapi nggak ada kemampuan yang membina. Terakhirnya, ya udah jadi caleg, korupsi aja lah, sampai habis masa jabatannya. Dah, itu hubungannya dengan itu apa? Ada orang hari ini tidak menyempatkan sesuatu pada tempatnya. Dipakainya sendal teklek, sendal high heels atau high heels di pantai, yang blesek lah, ya kan? Bajak sawah orang pakai boot, dia pakai apa? Pakai sepatu Nike. Dah, ceramah dia di di kafe, ceramah dia di kafe pakai dia surban, pakai baju jubah, ngomong dia tentang dalil, kena bacok lah sama yang di kafe, ya kan? Kalau di kafe ceramah kayak mana? Ikuti pakaiannya orang itu, ya kan? Jangan ikuti minumnya. Banyak hari ini tidak menyesuaikan dengan tempatnya. Kalau lagi belajar, belajar. Lagi suruh baca, baca. Lagi suruh ngerjain. Ada waktunya nanti kalian praktek, suruh praktek. Ada suruh jawab. Ini orang enggak kebanyakan sekarang. Suruh belajar, tidur. Baca. Nanti suruh baca, gambar. Yang lain-lain yang dikerjakan. Sampai jam berapa kita? Kayaknya udah mau habis. Udah habis ya? Sampai jam berapa? Closing sebagai penutupan lah. Mualim berharap kelas 11 dan kelas 12 yang masih salah-salah jangan kalian ikutin. Padahal kan mereka memang panutan kalian kan. Kalian pun juga gitu kelas 10, walaupun masih kelas 10 betul-betul lah sholat tuh. Mualim tinggal tunggu laporan aja. Kalau masih ada juga laporannya, nggak tahu mau bilang apa ya. Sebagai closing, ini satu hadis dari Nabi ya. Cuman lupa mualim Arabnya apa. Yang minum dengan tangan kanan baca bismillah, kemudian taruhnya lagi baca alhamdulillah bismillah lagi 3 kali, maka dijamin seluruh tubuhnya dari hidup sampai wafat sampai meninggal dijauhkan dari berbuat maksiat. Makanya kalau yang hobi-hobi maksiat ini zaman-zaman remaja, hobi-hobi maksiat, mata, ya tangan, sering mencuri segala, mulut, hobi kali maksiat, tuh lakukan itu. Yang kedua, ini dari sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu bilang, siapa ya? Umar atau Utsman yang ketika sepeninggal Nabi, kan mereka rindu kali sama Nabi. Ya kan, bahkan Bilal bin Rabah pun nggak mau dia azan sepeninggal Nabi. Sampai satu masa disuruh dia azan, begitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nggak sanggup dia, pingsan. Gara-gara apa? Teringat dia kalau dia azan tuh pasti Nabi ada. Yang lain pun gitu, Bilal azan. Kalau Bilal azan pasti Nabi ada. Apa Nabi balik lagi kan gitu? Dikira sahabat waktu itu. Ternyata bukan. Ribut, riwah di situ, nangis semua orang. Nah, kalau ada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan ambil tangan begini. Lihat di
di kedua kuku jempol nih. Nah, itu dalam satu riwayat Nabi itu hadir di sini dalam bentuk ruhnya. Walaupun kita nggak bisa lihat, tapi mualim ngerasakan memang ininya. Sejak mualim dapat ini, kapan ini ya? 2017 mualim dapat ini. Nah, ini ada yang mengatakan di kecup gitu, tapi mualim nggak. Mualim ngambil riwayat satu lagi dikecup aja. Dikecup gitu, bacakan marhaban ya habibi. Ya kan? Selamat datang kekasihku, qurrata aini, penyejuk hati, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. 3 kali baca itu. Usapkan ke mata pelopaknya, dah baca 3 kali. Apa faidahnya? Matanya tidak akan buta sampai hari kiamat. Yang dimaksud tuh bukan mata ini, tapi mata hati. Maka ada orang matanya buta nggak bisa lihat, tapi mata hatinya nggak buta. Kenapa? Itu adiknya Ustadz saya yang ngajari tilawah, Ustadz Jainuddin. Berapa tahun itu juara 1 terus nasional. Hafiz 30 juz Quran. Ya kan? Nggak buta mata hatinya. Padahal mata zahirnya buta. Kita matanya tebelalak, tapi maksiat juga buta mata hatinya. Dah 2 kan? Yang ketiga terakhir, ini dari Ali bin Abi Thalib. Imam Ali